Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, pemain berusia 19 tahun asal Denmark, yaitu Rasmus Højlund, resmi bergabung dengan Manchester United walaupun belum diumumkan oleh klub. Namun di video kali ini kita akan bahas apakah pemain ini sehebat yang dikatakan oleh media sehingga disanding-sandingkan dengan striker Manchester City yaitu Erling Haaland. Oke, maka dari itu mari kita mulai. Nah, Rasmus Højlund dinyatakan sudah here we go oleh Fabrizio Romano ke MU dengan nilai transfer kurang lebih 65 digabungkan dengan add-ons dan lain segala macam itu kurang lebih 70 juta euro atau sterling sih, euro sih kayaknya 70 juta euro dengan durasi kontrak 5 tahun berarti 2029 Juni 2029 kontraknya itu akan expired ataupun kadaluarsa gitu. Nah, yang buat kita menarik dengan datangnya Rasmus Højlund ke MU ini adalah ya memang di satu sisi memang MU membutuhkan striker yang house goal, striker yang ya kasarnya 2 peluang 1 gol atau 1 peluang 1 gol gitu. Striker-striker top kayak Erling Haaland, Benzema, Lewandowski dan lain sebagainya lah kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain juga tidak banyak stok striker top yang murah dan bersedia dijual oleh klubnya gitu ya. Striker top sekarang kan yang bisa disentuh itu nggak banyak gitu. Mungkin cuma 2. Harry Kane dan juga Osimhen. Nah, dua-duanya ini kan berbeda kasus. Kalau Harry Kane, si pemilik tidak ingin menjualnya ke sesama klub Inggris karena dia tidak ingin memperkuat tim lawan yaitu. Tapi dia mau menjualnya yang sekarang digadang-gadang adalah Bayern Munchen ya. Bayern Munchen juga dengan kepengurusan yang baru, dengan CEO dan direktur olahraga yang baru, ya mereka juga membutuhkan striker karena striker itu adalah missing link di tahun lalu sehingga mereka baru bisa memastikan juara di pertandingan akhir itu juga karena Dortmundnya kalah kayak gitu loh. Kalau sempat Dortmundnya menang ya beda cerita, si Munchennya nggak akan juara kayak gitu. Nah, kalau Osimhen pemiliknya malah membandrol minimal 150 juta, oke. Sedangkan MU itu uang belanjanya di transfer kali ini dikasih sama si Glazer itu cuma 150 juta. Artinya kalau membeli Osimhen ya kali membeli satu pemain langsung nggak beli pemain lain laginya kan nggak begitu konteksnya. Erik ten Hag juga membutuhkan banyak sektor yang perlu ditambal di musim depan gitu kayak misalkan ya goalkeeper, pemain tengah, pemain depan, bahkan bek kanan itu perlu ada pembaharuan atau perlu ada pemain yang datang kayak gitu. Nah, jadi Harry Kane udah nggak mungkin, kemudian si Osimhen juga udah nggak mungkin karena budgetnya nggak ada, maka datanglah pilihan-pilihan kayak itu kayak Sesko, kayak Højlund dan kayak si Kolo Muani kayak gitu. Nah, pilihan teratas top priority itu adalah si Rasmus Højlund dari Atalanta, pemain berusia 19 atau 20 tahun gitu ya. Mungkin satu karena dia masih muda dan juga mungkin Erik ten Hag melihat dia punya potensi yang bisa dikembangkan oleh Erik ten Hag kayak gitulah. Bukan berarti si Sesko dan juga si Kolo Muani nggak ada bakat gitu ya. Aku jujur nggak pernah melihat 3 pemain ini, aku nggak pernah lihat mereka main ya. Lihatnya paling di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya, hanya sekedar highlight kayak gitu. Nah, tapi Atalanta mintanya gila juga, minimal 70 juta. Cuman ya dengan keahlian John Murtough dan juga si Fletcher ya yang menjadi juru negosiasinya hebatnya. Tapi aku tuh cukup apresiasi dengan tim transfernya MU gitu, bisa mendatangkan pemain yang ibaratnya di bawah value yang klubnya itu minta 70, mereka bisa dapat kurang lebih 65 60 kan tambahan 5 juta itu kan sangat berarti kalau ingin membeli pemain kayak itu. Jadi menurutku pribadi cukup ya
quite good lah, cukup bagus lah pekerjaan tim transfer MU sejauh ini kayak gitu. Nah, kembali lagi ke si Rasmus Højlund, si Atalanta minta minimal 70-80 juta ya, MU tawar 65 dan dengan add-ons 5 atau 10 add-ons gitu. Kalau ya add-ons itu kan kalau juara ini, juara itu, juara ini, juara itu, kemudian mereka akan dapat apa ya namanya, akan dapat uang tambahan ya, investasi jangka panjang lah kayak gitu kasarnya. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah yang bikin aku muak, yang bikin aku gedek, yang bikin aku kesal itu adalah pemberitaan dari media kayak gitu. Nah, media-media Inggris kan isinya hoax semua, isinya kan ya apa ya, isinya kan sampah semua gitu. Media-media Inggris kan terkenal kayak gitu ya. Kemudian media Inggris menyamakan lah antara Højlund dan juga Haaland. Gini, itu beda kasus bos. Højlund itu berbeda dengan Haaland gitu. Haaland itu sudah membuktikan dua tiga musim dia di Jerman itu di Dortmund. Dia membuktikan bisa menjadi ya penantang serius Lewandowski dalam top skor gitu loh, top scorer, menjadi top scorer gitu. Nah, sedangkan Højlund bermain saja itu jarang di Atalanta. Dia sudah juga sering jadi cadangan. Ya enggak salah dia juga karena dia masih 19 tahun. Pelatih tolol mana ya, kasarnya pelatih bodoh mana yang mau memainkan pemain berusia 19 tahun yang tidak selalu menunjukkan penampilan impresif di setiap pertandingannya gitu. Kemudian dia jadi starter ya, pelatih juga nggak mau karena pelatih juga nggak mau dipecat gitu. Apalagi ini adalah posisi yang sangat urgent, yang sangat penting di tim gitu, karena striker itu tugas utamanya, ulangi lagi, tugas utama striker itu 3. Yang pertama itu tugasnya dia adalah cetak gol, oke? Yang kedua itu membuka ruang, yang ketiga itu baru memberi assist. Jadi artinya tugas utama dia itu adalah mencetak gol gitu. Jadi pelatih tidak akan gegabah untuk memainkan striker yang tidak konsisten mencetak gol di setiap minggunya gitu loh. Nah, yang bikin aku kesel juga dibanding-bandingkan juga lagi si apa? Itulah alasan mengapa aku jarang nonton TV, mengapa aku malas nonton TV sekarang ini gitu loh. Khususnya berita-berita olahraga, karena berita-berita olahraga mainstream yang ada itu terkesan hanya menggoreng ya, kasarnya kan ada nggak MU nggak makan gitu ya. Itu yang dipegang teguh oleh para media mainstream kayak gitu. Nah, dan juga dan juga yang buat aku kesel adalah kalau misalkan dia sudah disama-samakan dengan Erling Haaland gitu loh. Ya memang Erling Haaland juga masih muda, berapa, 22 mungkin ya. Cuman kan ini berbeda karena kalau dia dibanding-bandingkan dengan Erling Haaland, kasihan dianya kayak gitu loh. Karena kalau dia bebannya itu jadi berat gitu. Ketika bebannya berat, penampilannya tidak sesuai, dia akan dihujat. Ketika dia dihujat, nanti psikologinya akan terganggu. Ketika psikologinya terganggu, mainnya akan jelek. Ketika mainnya jelek, ya gimana coba? Ya sia-sia kan MU beli 70 juta untuk pemain yang mainnya jelek kayak gitu. Ya contoh nyata kayak Anthony yang dibeli 100 juta. Anthony nggak jelek, cuman harganya nggak 100 juta. Coba Anthony itu dibeli 40-50 juta. Nggak akan sedibuli sekarang ini gitu. Karena harganya 100 juta lah, makanya dia dibully kayak gitu. Contoh nyata lagi, Darwin Núñez dibeli 80 juta. Dibanding-bandingkan juga dengan Erling Haaland. Tapi flop di musim ini gitu. Si Núñez itu nggak jelek, cuman harganya nggak 80 juta. Tapi ya coba harganya cuma 30-40 juta, tidak akan seberat itu beban yang dipikul dia sebagai seorang goal getter gitu. Apalagi dia bermain bersama Salah dan juga Luis Diaz yang di musim lalu itu sudah menunjukkan kapasitas mereka gitu. Jadi itulah yang akan terjadi sama Højlund apabila dia terus disanding-sandingkan dengan Erling Haaland gitu. Kasihan dianya juga gitu loh, ngerti nggak? Nah, yang bikin aku kesel juga dengan para fans, mungkin bukan fans MU sebenarnya, cuman media yang menggoreng jadi fans MU-nya kena goreng kayak itu, adalah ekspektasi para fans MU itu yang besar. Beda cerita kalau Harry Kane yang datang ataupun Osimhen yang datang. Oke, ekspektasi kalian boleh tinggi karena mereka sudah membuktikan di liga sebelum mereka datang, ya which is Kane di Tottenham Hotspur, dia dalam 5-7 tahun terakhir dia selalu bertarung untuk menjadi top scorer. Osimhen yang datang, ya dia bisa membuktikan dia bisa bawa Napoli juara sekaligus menjadi top scorer gitu. Oke, kalau mereka berdua yang datang, oke, harapan boleh tinggi, ekspektasi boleh tinggi, tapi kan ini adalah hal yang berbeda. Ini adalah sebuah hal yang
nggak sama kayak gitu, karena Højlund belum membuktikan apa-apa di Serie A. Dia berbakat, oke, aku sepakat dia berbakat, dia punya speed, tapi visi nanti dulu kayak gitu loh. Banyak momen-momen di mana dia yang seharusnya passing atau dia seharusnya oper, dia malah shooting kayak gitu. Banyak yang seharusnya nanti aku akan tunjukkan videonya di sini bahwasanya yang mana dia seharusnya passing tapi dia malah shooting gitu. Nah, ini kan wajar, dia masih 19-20 tahun. Jadi masih visi itu kan bisa dilatih kayak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi menurutku ekspektasinya jangan terlalu tinggi, nanti kalian kecewa sendiri kayak gitu. Kecuali misalnya datangnya kayak aku bilang ya si Osimhen, Harry Kane atau Lewandowski atau Benzema yang datang. Iya, harapan tinggi boleh karena mereka sudah membuktikan apa yang bisa mereka lakukan di klub mereka sebelum datang ke MU kayak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya, yang bikin aku kesel yaitu para fansnya bilang, oh ini akan menjadi tsunami trofi, ini akan menjadi tantangan baru bagi MU, MU akan kembali ke masa jayanya. Iya, perlahan-lahan MU itu ke situ. Cuman jangan bebanin anak muda berusia 19 tahun untuk mengembalikan MU ke masa jayanya gitu. Itu akan menjadi beban tersendiri ke dia gitu loh. Karena kalau kita bebani dia terlalu besar, seperti yang aku bilang di awal, kasihan dianya kayak gitu loh. Bukan ya bodoh amat mau dibeli dia 500 juta juga bodoh amat, bukan duit kita gitu loh. Tapi kan kita bicaranya realistis. Apa iya pemain kayak begitu kita harus bisa kasih dia target lebih nggak? Kita kasih target dia di musim ini, di musim depan. Target yang realistis adalah dia mencetak lebih dari 10 gol. Kalau dia bisa cetak lebih dari 10 gol dan bisa bermain bagus setiap pertandingan gitu, itu udah mantap gitu. Jangan dulu kita kasih dia ekspektasi mencetak 20 gol di satu musim. Tunggu dulu kayak gitu. Kita kasih dia target di musim ini misalkan 10 gol, minimal 10 gol di musim ini. Oke, bermain bagus di beberapa pertandingan. Di 1-2 pertandingan main jelek, oke, wajar. Usia dia masih 19 tahun dan juga kita juga nggak bisa menafikan dia juga butuh jam terbang gitu. Dia bukan Erling Haaland, dia bukan Harry Kane, dia bukan Lewandowski, Benzema yang bisa bermain bagus setiap pertandingan. Tapi dia adalah Rasmus Højlund, pemain yang masih muda, yang bahkan kita nggak tahu siapa dia sebelum Fabrizio mengabarkan bahwasannya MU tertarik dengan dia kayak gitu. Jadi menurutku itu dulu target yang kita kasih ke dia agar pelan-pelan nanti musim depannya lagi baru cetak 20 gol, baru cetak ini itu dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu mindset yang harus dibangun sebagai fans ya. Jangan disamakan dia antara dia dan juga Erling Haaland. Nanti kaliannya kecewa kayak gitu. Oke? Terima kasih. Bagi kalian yang suka silakan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke? Terima kasih. Ciao.